Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini saya akan review, apalah namanya ya. Akan memperlihatkan jambu air saya, satu-satunya jambu air saya yang sudah besar, dan ini bunga dan buah perdananya sudah ada. Ada dua pohon yang besar, di sana ada satu. Oh, di sana satu, ini satu. Berarti saya punya dua pohon, tapi satu yang sudah berbuah, ini mulai berbuah. Umurnya sekitar 9 bulan, 10 bulan lah. Saya lupa pastinya tanggal berapa dulu saya tanam ini. Jadi ada dua yang besar, sementara yang kecil-kecil juga ada, teman-teman. Nanti saya perlihatkan di sana. Tuh. Jenisnya juga macam-macam. Tapi yang akan saya kembangkan insya Allah adalah jambu air madu. Oke. Sedikit bercerita, kalau kita lihat petani-petani jambu air yang di pot seperti ini, cara mereka membuahkan itu perlakuan pertamanya adalah tunas-tunas air itu mereka bersihkan dulu. Setelah itu di stres air. Di stres air itu apa ya? Nggak disiram, sehingga dia terjadi kehausan atas pohon itu, ya, kehausan, sehingga ya dia kekurangan air. Jadi namanya stres air mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadinya pertumbuhan vegetatif di stop, sehingga perlakuan perawatan berikutnya adalah dilakukan pemupukan dengan pupuk-pupuk generatif, ya, dengan pupuk yang mengandung unsur NPK. P-nya lebih tinggi dan K-nya lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan unsur N yang notabene itu adalah untuk pertumbuhan begitu. Jadi dibom lah bahasanya begitu dengan pupuk-pupuk generatif ya, sehingga diharapkan itu akan merangsang untuk memunculkan bunga-bunga seperti ini. Tetapi untuk pohon saya ini, saya tidak mengerti istilahnya pada saat itu. Saya hanya menanam saja, mengoleksi jambu air, sehingga saya tidak tahu juga perlakuan seperti apa yang harus dilakukan untuk membuahkan jambu, dan umur berapa juga saya belum mempelajari itu. Ya. Saya mulai mempelajari di channel-channel YouTube teman-teman yang sudah berhasil lah istilahnya berkebun di jambu air itu, ya. Setelah pohon saya ini berbunga begitu, baru saya mulai membaca, mulai nonton YouTube-nya teman-teman petani jambu air begitu. Nah, sehingga sejarahnya pohon ini bisa berbunga adalah tidak sengaja begitu, tidak sengaja. Tapi untuk perlakuan pertama stres air itu memang sering terjadi ini, ya. Karena lupa disiram, jadi dia kering-kering sendiri, sampai bahkan daunnya itu sampai letoy bener. Tetapi kecelakaan itu ternyata membuahkan hasil ya. Dia bisa menjadi bunga. Nah, begitu bunganya muncul, baru saya baca, saya mulai cari ilmunya. Oke, baru saya sedikit tahu lah. Jadi begitu. Dan celakanya pohon saya ini setelah berbunga seperti ini, saya belum melakukan pemupukan generatif sama sekali. Karena katanya ketika dia sudah berbunga seperti ini, kita tidak boleh melakukan pemupukan apa-apa, teman-teman. Dikhawatirkan kalau kita melakukan pemupukan, bunga-bunga yang masih kecil-kecil ini, dia mungkin akan kepanasan karena pupuk itu, sehingga dia akan rontok. Sehingga kita akan tunggu bunga-bunga ini menjadi pentil-pentil buah dulu, baru kita boleh melakukan pemupukan. Jadi ini cukup kasihan begitu. Dia berbuah karena kecelakaan, bahasanya terpaksa dia berbuah karena stres air saja, ya, walaupun tanpa dengan pemupukan generatif yang benar begitu. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai berbunga. Kita akan lihat-lihat ya, kita akan abadikan dalam video ini, karena ini pohon jambu air saya yang pertama berbuah. Saya sangat bahagia, sehingga kebahagiaan itu harus saya abadikan di video ini. Oke. Kita akan hitung dulu, teman-teman, ada berapa dompol bunga yang sudah muncul, ya. Kita hitung dari sini. Oke, kita hitung dari sini. Jadi dahan pertama yang berbuah waktu itu, yang memunculkan bunga, adalah dahan yang paling kecil ini, teman-teman. Paling kecil, paling bawah, dan paling kritis hitungannya. Nih, embun jelaganya sangat parah sekali, daunnya sampai menghitam begini. Nah, karena perawatannya hampir tidak ada perawatan apa-apa. Ya, saya tidak melakukan penyemprotan rutin terhadap daun sehingga agar tidak diserang oleh hama-hama seperti ini. Ya, tetapi alhamdulillah dengan dia memunculkan bunga perdana, saya menjadi lebih care, begitu, lebih sayang.
Oke, sehingga saya mulai belajar untuk bagaimana cara merawat jambu air. Karena selama ini kan yang kita rawat adalah jambu kristal ya. Kita hitung ya dompolannya ya. 1, 2, 3. Ini dompolan sendiri tapi satu buah aja. Kita hitung saja 3, 4. Di sini ada 3 dompol. Mana nih? Kelihatan nggak? Ya, di sini ada 3. 4 tambah 3 ada 7. Ini ada bunga menyusul sangat kecil sekali teman-teman. Tuh. Kelihatan tak? Nih. 7, 8, 9. Di sini ada 2 ya. 9. 9 di atas ini ada 1. Mana nih? Nih, 9, 10. 10 ini 1, 11. Oke, 11 mana lagi ya? Kayaknya kemarin ada di sini nih. Ah, ini nih. 11 nih dia. Tampak tak? Nih ya, 12 ya. Kok nggak mau anu dia? Nggak mau fokus dia. Oke, nah ini 12 ya. Baru 12 dompol yang muncul. Saya masih mengharapkan masih akan ada bunga-bunga baru yang seperti ini. Ini paling baru ini. Aduh. Nih. Nih. Paling kecil. Tampak tak? Ah, itu dia. Ini paling kecil nih teman-teman. Bunga paling baru itu tadi. Baru 12 dompol bunga yang muncul ya. Semoga sambil dia berjalan akan ada bunga-bunga baru lagi. Walaupun nanti katanya lagi-lagi katanya kalau dia tidak serempak berbunga itu akan menyusahkan kita dalam perawatan. Di sana sudah menjadi buah, sementara di sini masih bunga pentil begitu. Jadi pemupukannya nanti seperti apa begitu. Tapi memang ada 2 pendapat teman-teman. Ada 2 pendapat. Ada yang bilang dipupuk saja walaupun dia masih berbunga, ya, karena di sana ada buah yang harus kita pupuk. Insya Allah bunga-bunga yang menyusul belakangan itu dia tidak akan rontok. Tapi tentu dengan dosis yang tepat begitu. Nanti kita pelajari lebih lanjut lah ya. Karena memang ternyata dia bunga ini tidak serempak begitu. Jadi dipupuk saja. Tapi nanti kita tanya sama teman-teman yang sudah ahli lah begitu. Oke. Sekarang perlakuan berikutnya apa? Kita akan melakukan penjarangan ya teman-teman ya. Kita akan melakukan penjarangan buah yang sudah jadi buah seperti ini. Kalau sudah mekar bunganya, itu baru kita bisa lakukan penjarangan. Ya. Sebenarnya bisa dilakukan penjarangan pada saat bunga bentuknya seperti ini teman-teman. Tapi sayang sih, kita biar aja banyak dulu. Mekarnya banyak, semuanya mekar. Setelah mekar seperti ini, dia merontokkan benang sarinya, apalah namanya itu. Nggak fokus. Nah, pokoknya setelah jadi pentil buah seperti ini. Oke, setelah dia jadi pentil buah seperti ini, baru kita melakukan penjarangannya. Oke. Penjarangan ini kita lakukan, fungsi pertamanya adalah agar dompol tidak terlalu banyak sehingga buah akan menjadi lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan ranting teman-teman. Karena rantingnya kecil, jadi kalau kita kasih beban terlalu banyak nggak mungkin, sehingga kita lakukan penjarangan. Mungkin itu sih ya fungsi untuk penjarangan itu. Satu dompol kita akan kasih mungkin rata-rata 3, karena ini sudah menjadi 3 sendiri, jadi ini tidak kita jarangkan. Ini ada 1 sendiri, jomblo dia. Jadi sudah oke. Yang kita lakukan penjarangan adalah yang 1 dompolnya lebih dari 3 ya. Kita seleksi dulu buahnya, mana yang mungkin buah menurut kita yang buah cacat gitu ya, kurang sempurna, itu yang kita buang begitu. Yang pertama adalah, aduh ini satu tempat dua-duanya lagi. Oke, kita akan buang yang ini saja. Nih, ini walaupun agak ada belahan begitu tapi nggak apa-apa. Oke, ini kita buang 1. Ini ya Allah sayangnya. Ini kita buang yang ini. Oke. 2. Terus yang ini buang yang mana ya? Harusnya dibuang yang 2 kiri kanan ini, kita sisakan yang ini.
Tapi kok sayang ya? Atau buang tengah satu, sisakan dua, begitu? Oke, bismillah. Semoga keputusan ini tepat, kita buang yang tengah saja. Oke, kita buang yang tengah, jadi kita sisakan kiri kanannya 2. Oke, jadi satu dompol ini yang tadinya ada 7, kita sisakan menjadi 4. Oke, love you. Kita ke sini. Ini kita buang yang bagian kiri kanannya saja. Oke, kita sisakan 4 seperti ini. Yang tadinya ada berapa nih? Yang terbuang di dompolan ini ada 6, teman-teman. Kita sisakan 4. Oke, begitu. Saya akan lanjutkan penjarangan ke bunga yang lain dulu. Oke, penjarangannya sudah. Langkah selanjutnya adalah langsung kita bungkus saja. Kita bungkus hanya pakai dengan plastik bening seperti ini, teman-teman. Ukurannya bebas. Ini terlalu besar sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya. Untuk pembungkusan ini ada beberapa petani saya lihat di YouTube. Mereka sebelum dibungkus mereka semprot dulu menggunakan fungisida begitu. Fungisida atau obat apa begitu ya. Baru mereka bungkus, tapi kita tidak ada obatnya itu, jadi kita langsung bungkus saja. Ini ada 3 dompol di sini, akan kita bungkus dengan satu plastik ini, tidak apa-apa. Plastiknya sebelum kita bungkus seperti sama rumusnya dengan di jambu kristal, kita bolongin ya bawahnya agar ada jalan untuk pembuangan air ketika mungkin air masuk pada saat penyiraman atau pada saat hujan. Kita bungkus biasa saja, 2 kali boleh. Oke, seperti itu teman-teman. Kita akan bungkus dulu semuanya yang buah-buah yang sudah siap kita bungkus. Oke.